Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina, stambuk G701-16161. Di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur metabolisme obat dari senyawa isoniazid bersama teman saya dan saya Aldi Putra, G701-16135. Kami berdua adalah mahasiswa Universitas Tadulako, jurusan Farmasi dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk metabolisme obat adalah suatu proses di mana senyawa yang relatif non-polar diubah menjadi yang lebih polar sehingga mudah untuk dikeluarkan dari tubuh. Proses metabolisme ini mempengaruhi proses biologis, masa kerja obat, serta toksisitas dari senyawa obat itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi metabolisme obat itu ada 5. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, perbedaan umur. Yang ketiga, penghambatan enzim metabolisme. Yang keempat, induksi enzim metabolisme. Dan yang terakhir, jenis kelamin. Untuk metabolisme obat ada 3. Yang pertama, bioaktivasi, bioinaktivasi, dan biotoksifikasi. Yang pertama, bioaktivasi merupakan pengaktifan khasiat farmakologi suatu obat yang diperkuat melalui reaksi-reaksi metabolisme di dalam hati ataupun organ lain. Yang kedua, bioinaktivasi. Bioinaktivasi yaitu proses di mana obat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis, di mana hasil akhirnya obat tidak atau kurang aktif lagi. Dan yang ketiga, biotoksifikasi. Biotoksifikasi merupakan hasil metabolit beberapa obat bersifat lebih toksik dibandingkan senyawa induknya, serta ada pula senyawa yang mempunyai efek farmakologis berbeda dengan senyawa induk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk metabolisme obat isoniazid atau INH, atau isoniazid adalah golongan obat antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat sintesis asam mikolik, yaitu suatu komponen esensial dinding sel bakteri. Mekanisme inilah yang nantinya akan menimbulkan efek terapi obat yang bersifat bakterisida terhadap organisme Mycobacterium tuberculosis yang aktif bertumbuh secara intraseluler dan ekstraseluler di dalam paru-paru seseorang. Untuk kerja INH juga diasosiasikan dengan tidaknya peningkatan ekskresi piridoksin atau vitamin B6. Piridoksin fosfat yang merupakan derivat piridoksin dibutuhkan untuk sintesis asam deaminolevulenat, sebuah enzim yang berfungsi untuk pembentukan heme. Heme adalah suatu bagian dari sel darah merah dan akan memberikan pigmen berwarna merah pada darah. Defisiensi piridoksin yang disebabkan oleh INH dapat menyebabkan anemia sideroblastik. Untuk metabolisme isoniazid utamanya terjadi di hati atau hepat. Dimetabolisme secara primer oleh proses asetilasi dan dehidrasinasi. Kecepatan proses asetilasi ini bergantung pada etnis seseorang. 50% orang keturunan Eropa dan Afrika adalah golongan asetilator lambat, sedangkan kebanyakan orang keturunan Asia atau Inuit adalah golongan asetilator cepat. Meskipun kecepatan proses asetilasi ini tidak mengubah keefektifan terapi isoniazid harian, namun proses yang lambat pada etnis tertentu dapat menyebabkan meningginya kadar obat dalam darah, sehingga meningkatkan reaksi toksisitas obat. Metabolit yang dihasilkan adalah dalam bentuk asetylisoniazid. Untuk waktu paru biologisnya, pada penderita disfungsi hepat atau gangguan ginjal berat, waktu paru isoniazid akan memanjang. Umumnya waktu paru isoniazid dalam plasma darah pada pengguna dengan fungsi hepat dan ginjal yang normal adalah sekitar 1-4 jam. Pada orang yang memiliki sifat asetilator cepat, waktu paru berkisar antara 30 hingga 100 menit. Sedangkan pada asetilator yang lambat, waktu paru berkisar antara 2 hingga 5 jam. Pada infant, waktu paru berkisar 2 jam dengan clearance sekitar 0,57 liter per jam per kgbb. Untuk eliminasi isoniazid utamanya dieliminasi melalui ginjal. Sekitar 50% sampai 70% dari dosis isoniazid yang masuk ke dalam tubuh akan diekskresikan ke urin dalam waktu 24 jam. Ekskresi ke urin sebagian besar adalah berupa metabolit dan sebagian kecil dalam bentuk obat yang tidak berubah. Sedikit sisa metabolit isoniazid diekskresikan ke dalam feses dan saliva.
Pada penderita gagal ginjal yang menjalani hemodialisis, isoniazid juga ikut serta dalam proses dialisis tersebut. Dalam metabolisme obat, peranan hepar sangat berfungsi, di mana peranan enzim sitokrom P450 yang terdapat di hepar adalah suatu hemiprotein dinamakan sitokrom P450 karena bentuk reduksi enzim, yaitu senyawa Fe yang terionisasi. Sebagian besar reaksi metabolik akan melibatkan proses oksidasi. Proses ini memerlukan enzim dan sistem oksidasi ini sangat kompleks, tidak hanya melibatkan NADPH saja, tetapi juga flavoprotein NADPH, sitokrom C reduktase, sitokrom B, dan ferrihemiprotein atau ferrin sitokrom P450 substrat berkombinasi dengan oksigen membentuk metabolit teroksidasi dan air. Reaksi substrat ini berlangsung karena bantuan sitokrom P450. Untuk senyawa struktur kimia isoniazid akan melewati namanya reaksi fase 1 dan reaksi fase 2, di mana bioaktivasi yang ada di fase 1 akan mengalami oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, serta akan menjadi produk polar yang dimana melewati fase 2 bioinaktivasi, yang dimana ada konjungsi, metilasi, dan asetilasi. Setelah itu dia akan menjadi senyawa yang sangat hidrofil, lalu diproses di ginjal untuk melewati filtrasi di glomerulus. Sekian dari presentasi dan penjelasan paparan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.